Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua kabarnya baik dan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita sudah nyampe ke TKP atau di lokasi, tepatnya di counter atau di agen BRI Link. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda pencet tombol like dan subscribe. Terima kasih. Yang pusatnya di seputaran Pasar Kota Gajah. Informasi ini dari ponakan kita ya yang bekerja di sini, katanya untuk kulkas showcase ini lama tidak dipakai, sekitar kurang lebih 2 tahunan. Dia mengalami kerusakan, yaitu tidak mau dingin walaupun dicolokkan untuk bagian mesinnya masih hidup. Oke teman-teman, ternyata setelah kita melakukan pengecekan di bagian keseluruhan ditemukan di bagian jalur atau bagian kondensor yang berada di bawah itu mengalami korosi atau keropos sangat parah ya, sangat berkarat sekali. Makanya kita menyimpulkan untuk jalur ini harus diganti. Makanya kita ganti dengan menggunakan satu buah kondensor yang kita letakkan di belakang. Sudah kita pasang ya, kita singkat videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita las di bagian kondensornya ya, yang masuk ke mesin kompresornya. Sebelum kita las, kita berli terlebih dahulu menggunakan timah. Kita tempelkan timah terlebih dahulu ya teman-teman, karena kondensor ini terbuat dari bahan besi yang dilapisi oleh tembaga yang sangat tipis. Apabila kita tidak tempelkan atau lapisi dengan timah terlebih dahulu, takutnya untuk laser-lasernya tidak maksimal atau tidak merapat dengan kuat ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita nanti lapisi dengan timah sudah selesai, nanti kita akan pasang ke bagian yang mau dilas ya. Dan kita tetap gunakan borak ini juga untuk menggunakan tujuannya untuk merekatkan lebih kencang juga, semakin kencang karena borak ini bisa menyatukan besi sama tembaga semakin maksimal untuk las-lasannya ya, karena las-lasan ini menggunakan bahan perak ya. Oke teman-teman, selesai kita lapisi ya, kita pukul-pukul biar tidak begitu tebal ya untuk timahnya. Setelah selesai kita pasang ke posisi bagian, yaitu yang berada di sebelah kanan kebanyakan ya, yang kalau kita tes, kita colokkan dia mengeluarkan angin, pokoknya itu bagian out dari kompresor tersebut yang harus kita pasang awal dari kondensor. Kita harus tekuk-tekuk karena ini posisi pipanya terlalu panjang. Kita tekuk berbelok-belok supaya nanti ada pergerakan mesin ketika mati lampu atau ketika kulkas digeser, dia ada gerak bebasnya. Ada gerak bebasnya supaya alasannya lebih aman daripada untuk pipa tersebut terlalu pendek, terlalu cupot, dia rawan malahnya teman-teman, rawan ada keretakan atau kebocoran nanti setelah kita las, karena ketika ada goncangan atau pergerakan sedikit, dia mungkin bisa membuat lasasan pipa tersebut menjadi retak dan bocor. Oke teman-teman, saatnya kita las ya menggunakan kawat perak, dan kita lumuti dengan menggunakan borak. Sebelum kita lumuti dengan perak, kita panaskan terlebih dahulu untuk
pipa di bagian out kompresornya ya, supaya kita mudah untuk memasukkan pipa kondensornya ke dalam pipa kompresor tersebut. Kita panaskan terlebih dahulu sampai kelihatan merah pokoknya, agar untuk mempermudah memasukkan pipa kondensornya. Oke teman-teman, setelah pipa kondensor masuk, kita lumuti dengan perak yang sebelumnya dikasih borak terlebih dahulu ya teman-teman. Kita las menggunakan api yang sangat besar ya teman-teman untuk posisi pengelasan besi ini ya, karena kalau api kurang besar ini kurang maksimal, yang disebabkan karena pipanya dekat dengan kompresor mesinnya. Mengapa? Karena kompresor mesin itu kan terbuat dari besi yang tebal. Kalau las-lasannya nggak maksimal, apinya nggak besar, itu las-lasannya pasti kurang matang karena suhu panasnya meresap ke mesin-mesin kompresor tersebut, ke besi-besi tersebut kan besinya sangat tebal ya teman-teman. Makanya kita menggunakan las yang double las supaya las-lasannya maksimal panasnya. Oke teman-teman, setelah selesai pengelasan untuk pipa bagian out dari kompresornya menuju ke kondensor, selanjutnya kita pasang untuk filternya. Sama seperti sebelumnya, kita lumuri terlebih dahulu menggunakan timah, dan lalu kita pasang filternya dan kita las dengan menggunakan perak yang dilumuri borak. Dan kita beri untuk pipa outnya atau pipa pemvakuman dan juga pipa kapiler, kita pasang bersamaan, kita gandeng, kita jejerkan, kita masukkan ke bagian out filternya, yaitu pipa kapiler dan pipa pemvakuman. Pipa kapiler adalah pipa kecil yang berukuran sama dengan pipa pemvakuman, dia menuju ke arah atas, menuju ke evaporator atau rak kulkasnya. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang untuk pipa pengisian freonnya ya, yang berada di bagian sebelah kiri. Ini sama-sama pipa penghisap ya teman-teman. Pipa perlu diketahui teman-teman, pipa hisap itu ada dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang kita ambil dia sebelah kiri sama saja ya, sebelah kiri atau sebelah kanan, yang penting itu pipa hisap. Itu bisa dipergunakan untuk pengisian pada saat kita mengisi freonnya. Dibolak-balik enggak masalah teman-teman. Untuk pengisian freonnya di bagian pipa hisapnya di sebelah kanan juga bisa, di sebelah kiri juga bisa, tergantung pipa yang dari evaporatornya atau dari eraknya itu posisinya di mana, tergantung posisinya ya. Untuk fungsinya sama-sama pipa penghisap. Dan selanjutnya kita las langsung ya teman-teman, menggunakan perak, dan pipa pengisian ini kita gunakan pipa kecil, yaitu yang namanya pipa kapiler. Oke teman-teman, setelah kita las untuk pipa pengisian, kita tes dengan menutup dengan jari jempol ya, apakah ada hisapan. Jika ada hisapan berarti pengelasannya bagus, tidak kebampetan ya teman-teman. Ini siap dipasang untuk bagian selang pengisian freonnya. Oke teman-teman, setelah selang pengisian freon kita pasang, selanjutnya kita ambil cairan yang berupa metil dan sejenisnya, dan kita lakukan untuk selanjutnya penvakuman terlebih dahulu. Apa itu penvakuman teman-teman?
Penvakuman adalah mengeluarkan udara-udara yang berada di sirkulasi bagian kulkas ini, sirkulasi jalannya freon ini. Itu wajib dilakukan, sifatnya harus hampa udara ya teman-teman. Jika ada udara yang terjebak di dalam sirkulasi jalannya freon tersebut, maka nanti akan mengakibatkan gelembung udara, dan gelembung udara itu akan mengakibatkan pembukuan, dan pembukuan itu akan mengakibatkan kebuntuan. Kebuntuan itu akan mengakibatkan freon atau gasnya tidak berjalan dengan lancar, sehingga freon tidak menimbulkan dingin. Ini dia sudah kita vakum ya, langsung ya. Nah, kita beri metil atau cairan sejenisnya ya, untuk mendeteksi penvakuman atau mendeteksi gelembung udara yang keluar dari pipa vakum tersebut. Oke teman-teman, nampaknya gelembung udaranya sudah habis. Lalu kita buntu untuk bagian pipa vakum ini ya. Setelah kita buntu, kita langsung isi freon seperti biasa dengan tekanan 10-15 PSI dengan ukuran ampere sekitar 0,65. Oke teman-teman, setelah pengisian freonnya sudah selesai, alhamdulillah kulkas sudah dingin dan sudah kita tempatkan kembali pada tempatnya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe-nya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.